balik lagi di channel Dokter Gahol. Oke guys, jangan lupa sebelum nonton videonya klik tombol subscribe, like, comment, and share videonya. Nah guys, ini aku sama yang lain semuanya nih, kita lagi ada di Iconic Resto di Jogja. Ya, tempatnya mam gitulah resto. Nah, di sini selain menyediakan makanan, itu juga punya koleksi figuran yang banyak ya. Tuh lihat tuh, banyak kan? Nah itu banyak tuh, nih, ini lagi maaf. Nah, oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan nggak? Mam, papa, ada yang mau disampaikan? Ini dia lagi makan-makan. Mau nanya, kemarin itu kan ada teman nanya, katanya hidung anaknya itu kan bau. Kalau misalnya hidung anak bau, kira-kira penyebabnya apa aja sih? Itu baunya cuma satu sisi apa dua sisi? Dia nggak ngomong jelas, pokoknya dicium gitu bau gitu aja. Umur berapa anaknya? Kalau nggak salah 5 tahun apa 4 tahun gitu. Oh ya. Biasanya kalau anak usia sekitar 4 tahunan, kalau hidungnya bau, itu dipastiin dulu baunya satu sisi atau dua sisi. Kalau hidung bau dua sisi kan biasa itu pilek gitu ya, tapi kalau pilek yang sudah lama atau kronis kan jadi sinusitis bisa juga bau. Tapi kalau misalkan baunya hidung itu cuma satu sisi, udah bisa dipastiin itu mesti ada benda asingnya itu di hidungnya. Salah satunya benda asing. Benda asing. Kan kalau anak-anak usia 4 tahun itu kan sering kita masukin kadang gabus, kadang kertas, kadang mainan yang kecil-kecil atau manik-manik atau kadang kacang, macam-macam sih. Macam. Terus ya apa kemarin jadinya? Dia belum cerita lagi belum tahu lagi, belum ngomong lagi ya, bilang aja bawa aja ke dokter THT. Terus kalau misalnya ini tadi kemasukan benda asing nih, kita kan mama ini kan nggak bisa tuh namanya ngawasin anak gini, ngeliatin anak mainan terus 24 jam. Taunya kalau misalnya itu ada benda asing, taunya itu anak itu taunya gimana sebenarnya sih? Ya, jadi salah satu gejalanya hidung memasukkan benda asing tadi itu ya pasti hidungnya bau, terutama satu sisi. Yang kedua, yang paling sering lagi itu pilek, nggak sembuh-sembuh. Ya ujung-ujungnya bau juga pileknya. Jadi pilek biasanya diobati, obat pilek nggak sembuh-sembuh, bawa ke dokter nggak sembuh-sembuh, nggak ke dokter dikasih obat lagi nggak sembuh-sembuh. Ya logikanya gimana mau sembuh kalau misalkan memang di situ ada benda asingnya belum diambil, ya pasti dia akan pilek terus. Itu. Terus ya kalau hidung relatif lebih mudah orang tua untuk tahu. Intinya pokoknya kalau orang tua itu usianya 2 sampai 4 tahun, ya, anak punya anak usia 2 sampai 4 tahun, ya itu harus lebih waspada kalau anak tersebut lagi main, apalagi mainnya sendirian. Karena anak usia segitu ya itu misalnya fase oral, dia mencoba-coba sesuatu, masukin sesuatu. Tapi kalau ada gejala kayak gitu tadi ya biasanya ada benda asing. Sama nggak sih dengan telinga? Kalau misalnya hidung, kalau telinga juga gejalanya apa? Keluar cairan? Ya, kalau telinga itu relatif lebih susah diketahui kalau orang tua nggak tahu. Iya. Gitu, karena kalau benda asing yang di dalam liang telinga ya asal biasanya bersihin kan mas, sogrok
enggak gitu. Kalau anak-anak kan nggak mungkin dia, paling pol kalau anak-anak cuma kocok-kocok kuping. Ya biasanya kalau orang tua nggak tahu, justru yang telinga itu malah lambat diketahui karena dia tidak apa ya, sebenarnya cuma nyangkut di dalam liang telinga, tidak mengganggu apapun kecuali pendengaran anak turun. Tapi kan anak-anak umur segitu kan belum bisa ngeluh telinganya, pendengarannya merurun atau apa kan dia belum bisa ngeluh. Kalau hidung udah pasti karena dia mengganggu drainase yang ada di rongga hidung. Gampang. Jadi udara cairan yang keluar masuk dari hidung terganggu oleh karena benda asing di dalam hidung, ya pasti akan muncul gejala. Salah satunya pilek yang nggak sembuh-sembuh, terutama pilek di satu sisi hidung, kemudian apalagi bau. Itu sih. Terus misalnya kalau sering nggak sih kalau di tempat praktek papap itu apa berulang gitu, misalnya anak itu datang lagi, masukkan lagi, datang biasanya, lagi, itu bisa nggak? Biasanya kejadian itu berulang nggak sih? Sejauh pengalaman sampai saat ini, setelah kalau setelah papa ngambil atau evakuasi benda asingnya itu kan mesti kita edukasi orang tuanya. Orang tua selalu kita edukasi supaya lebih care atau lebih mengawasi anaknya. Sehingga sejauh ini belum pernah ada yang kembali anak yang sama melakukan atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung atau lubang telinga yang sama. Ya intinya sih ya karena awalnya pasti orang tua kan belum tahu, belum teredukasi. Jadi setelah kita edukasi biasanya lebih aware, dan sejauh ini nggak ada pasien yang sama kembali dengan masalah yang sama untuk benda asing di dalam lubang hidung maupun telinga. Tapi biasanya kejadian-kejadian kayak gitu ya nggak bisa diduga-duga. Nah, mungkin di tempat lain ada anak yang sama melakukan hal yang sama, memasukkan sesuatu ke lubang telinga atau lubang hidung. Jadi ya intinya orang tua harus lebih aware. Ya. Terus ya kalau misalnya kita nggak akan tahu kapan anak itu kemasukan sesuatu sampai ya kita ya berarti harus nemuin itu sendiri dong. Iya, orang tua yang tahu sendiri ya, atau tanpa disengaja periksa ke dokter spesialis THT karena pilek yang 1 bulan nggak sembuh-sembuh, setelah diperiksa ternyata ada benda asingnya. Oke. Terus kira-kira nih misalnya kalau misalnya benda asing itu tadi ada nggak ya kasus yang selama ini misalnya dia itu jadi infeksi, bisa nggak? Misalnya dia kemasukan benda asing yang terlalu lama gitu, terus tiba-tiba infeksi itu bisa nggak jadi? Contoh benda asing yang korosif, yang ya contoh ya kalau di dalam rongga hidung itu yang bahaya itu baterai mainan anak-anak itu Pernah ya? Baterai kayak mirip-mirip baterai jam kayak gitu. Nah, dia itu korosif. Kalau dalam waktu 1 kali 24 jam nggak segera diambil, dia akan merusak mukosa atau selaput lendir di dalam rongga hidung. Sekali pengalaman dulu dapat pasien di UGD waktu zaman residen, itu kita bingung. Kita pikir pasien atau anak ini kita pikir jatuh nyungsep terus bolong ya? Terus hidungnya kemasukan tanah. Kita pikir seperti itu, tapi ternyata setelah kita bersihkan, nah di dalamnya itu ada tersarang baterai yang sudah berkarat banget. Berkarat, jadi dia sakitnya berkarat, korosif, terus kayak jadi kayak mirip-mirip kayak tanah di dalam rongga hidung kayak gitu. Jadi setelah kita ambil ya mukosanya rusak, ungu kebiruan kayak gitu. Nah itu yang paling bahaya kalau benda asing di itu. Nanti coba deh teman-teman yang nonton video ini, nanti saya kasih contoh, ada cuplikan video saat saya mengambil benda asing di dalam rongga hidung anak. Kalau nggak salah itu busa ya busa kalau nggak salah ya, dan itu sudah lama bau sekali ya. Orang tuanya datang ke tempat saya waktu itu ya, keluhannya karena pilek selama 1 bulan nggak sembuh-sembuh dan hidungnya berbau ya. Yang pasti video cuplikan tersebut nanti itu kita sudah minta izin
kepada orang tua. Jadi sudah diizinkan untuk videonya nanti diupload di channel YouTube kita ini supaya untuk mengedukasi, sekali lagi untuk mengedukasi masyarakat ya, biar lebih aware orang tua terhadap anaknya, khususnya yang usianya masih 2 sampai 4 tahun. Jadi gitu nanti ada cuplikannya kita tampilkan. Oke, host, Kak Rafa. Tadi dengerin nggak Papa? Nah, udah closing. Oke guys, sekian dari video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share kalau videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gahol. Kan agak lengket ya, tapi udah hilang semua ya? Udah hilang, tinggal sih pasti ada luka toh, nanti saya kasih semprot itu. Tos dulu, pinter mantap. Buat dokter videoin lihat kameranya, lihat. Dadah. Nah, dokter punya channel YouTube, boleh nggak kamu nanti dimasukin di channel YouTube-nya? Boleh dah. Sekalian untuk mengedukasi biar nanti teman-temannya nggak ikut-ikutan ya, nanti nggak boleh diulangi ya. Nggak boleh Oke. ngurusin.